Nah, tadi pagi aku udah bahas ya tentang konten kreator tanpa personal branding. Nah, di video kali ini masih berkaitan dengan personal branding ya teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula, silakan disimak videonya sampai selesai kalau teman-teman ingin belajar tentang personal branding. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman pernah nggak sih udah posting konten, udah diedit, udah mikir caption, tapi yang nonton tuh dikit, yang komen apalagi. Terus kita nih ngeliat konten kreator lain, padahal kontennya tuh biasa aja, tapi rame banget, kok bisa ya? Nah, salah satu jawabannya adalah mereka punya personal branding. Mungkin ada yang bertanya, personal branding itu apa sih kak? Nah, teman-teman gampangnya tuh gini, personal branding itu cara orang ngelihat dan mengingat kita. Nah, misalnya teman-teman itu sering posting konten lucu tentang kehidupan sehari-hari. Nah, orang bisa ingat, oh ini si A yang kontennya suka bahas emak-emak marah-marah di pasar misalnya. Nah, itu branding teman-teman. Terus mungkin ada lagi yang nanya, jadi kalau kita nggak punya personal branding gimana dong? Ini sering kejadian juga ya teman-teman. Jadi kalau kita tuh nggak punya personal branding, orang mungkin nonton kita, tapi lalu lupa konten kita tenggelam, kita susah dikenali di antara ribuan kreator lain. Karena kan di Facebook ini banyak banget ya konten kreator. Edukasi Facebook banyak, komedi banyak, tentang keseharian banyak, tentang mancing banyak. Kayaknya semua jenis konten kreator tuh udah ada ya di Facebook. Nah, yang bisa membedakan kita itu adalah personal branding kita dengan konten kreator lain. Ibaratnya kita jualan di pasar, tapi nggak teriak, nggak punya spanduk, nggak punya ciri khas. Nah, orang pasti akan lewat aja, nggak ada yang mampir. Jadi nggak usah yang ribet-ribet dulu teman-teman. Mulai aja dari pakai bahasa yang khas, misalnya receh, kalem. Nah, pasti teman-teman itu sering nonton konten kreator ya dengan ciri-ciri khasnya ya. Ada yang suaranya besar, ada yang kalem, ada yang lucu. Terus teman-teman juga bisa bahas topik yang sama secara terus-menerus, misalnya drama harian, curhatan anak kos, atau tips ibu rumah tangga. Jadi teman-teman bisa menunjukkan prosesnya, bukan cuma hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tentang tips rumah tangga, ngasih tahu nih cara masaknya kayak gimana, resepnya apa, pembuatannya gimana. Jadi tunjukkan prosesnya, bukan hanya hasilnya. Oke teman-teman, jadi mulai aja dulu biar suatu hari orang lihat konten teman-teman terus bilang kayak gini, wah ini pasti kontennya si ini, gayanya khas banget. Jadi kalau orang tuh baru dengerin suara kalian aja, itu tuh udah tahu kalau itu kalian gitu. Semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, dan follow juga untuk informasi selanjutnya. Bye bye.